Perkenalkan, saya Ketua APTI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Klaten. APTI ini merupakan suatu organisasi profesi yang menaungi dari petani dan juga pedagang tembakau. APTI sendiri mempunyai visi ke depan supaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dengan misi meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, dan visinya adalah pendampingan petani dan juga pedagang sehingga petani dan pedagang ini mempunyai daya saing di dalam usaha melakukan bisnis tembakau. Dan ini untuk di Klaten ini, APTI ini mempunyai anggota sekitar 4.000 orang, dan ini sudah mulai berjalan. Untuk di Klaten sendiri aktif petani APTI ini sudah kira-kira 15 tahun, dan saya sendiri aktif di situ mulai dengan sejak berdirinya APTI, yaitu 15 tahun yang lalu, sekitar tahun 2005-2004, dan saya untuk memegang ketua ini mulai periode 2019 sampai 2024. Oke, ini untuk mengapa saya menanam petani tembakau ini, banyak faktor. Ini faktor yang pertama, ini merupakan suatu di daerah Klaten, Prambanan khususnya, dan Klaten pada umumnya, untuk komoditas petani tembakau ini kan termasuk komoditas yang unggulan, karena di Klaten sendiri itu ada beberapa varietas tembakau, baik itu ya ada rajangan, asepan, dan juga itu yang dikelola oleh rakyat, dan ada yang dikelola oleh PTPN, yaitu petani tembakau jenis frosten. Dan juga untuk kenapa motivasi kami menanam tembakau di Klaten ini, karena tembakau itu mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan juga tekstur tanahnya sangat cocok, dan itu termasuk tanaman yang paling mudah untuk dibudidayakan. Selain itu, pola tanam yang berganti-ganti, karena padi palawija, sebab itu setiap untuk musim di kemarau itu kan paling menguntungkan di tanam tembakau, karena itu serapan airnya rendah. Di musim tembakau, di musim kemarau itu juga istilahnya pemeliharaannya sangat mudah, karena ini tembakau itu mempunyai jenis tanaman yang tidak begitu membutuhkan air, sehingga sangat cocok untuk di musim kemarau. Jadi ada dua alasan. Itu merupakan suatu kultur yang cukup lama di tempat kami, dan juga nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan juga budidayanya yang sangat mudah itu, Mas. Nah, keistimewaan tanaman tembakau kan karena tembakau itu kan bibitnya sama, tetapi kan ditanam di tekstur tanah yang berbeda, kan hasilnya lain. Kebetulan untuk Klaten ini kan Prambanan khususnya daerah Manisenggo itu untuk tekstur rajangan kan mempunyai ciri khas tembakau yang cukup dibutuhkan oleh pabrikan. Karena mungkin kalau sampean dengan pernah ada tembakau yang bagus serintil itu, dan di Prambanan Manisenggo itu bisa, kalau ini dengan catatan musim normal, artinya musim kemarau itu kan mulai bulan Juni sampai September Oktober. Sepanjang musim itu normal, kan bisa menghasilkan tembakau yang cukup bagus, yang mungkin sampean bisa pernah dengar istilah tembakau serindil, dan itu sangat dibutuhkan oleh pabrikan. Tidak bisa sembarang tempat itu bisa menghasilkan seperti itu, Mas, itu. Dan juga kan istimewanya kan nilai ekonomi tinggi, otomatis kan bisa meningkatkan taraf hidup petani itu, Mas. Taraf hidup petani dan juga saya sendiri gitu, Mas. Gitu. Tembakau itu kan termasuk usaha yang padat karya, tapi ini dengan asumsi tahun-tahun kemarin ya, Mas, ini kan kebetulan untuk 2 tahun ini di masa pandemi ini kan orang berhitung untuk investasi itu, karena iklim usaha yang kurang kondusif, kurang bagus. Tapi kalau kemarin musim-musim normal, saya sendiri bisa melibatkan sampai 100 orang itu, Mas. Iya, 100 orang. Beda-beda itu, Mas, tergantung itu. Bahkan teman ada yang sampai 150, ada yang 50, kan besar kecil usahanya itu masing-masing orang beda gitu. Tapi bisa dikatakan untuk perajang itu bisa sekitar 40 sampai 50 orang, Mas, rata-rata itu.
Padahal untuk Prambanan, Manisenggo, Gantiwarna, Jogonalon itu ada sekitar mungkin di sekitar 200 perajang itu Mas. Komoditas tembakau itu dituntut pemasukan cukup besar, tapi kan keperpihakan pemerintah kepada petani, kepada usaha tembakau itu sangat kurang. Ini anomali yang saya maksudkan kan, satu sisi dibutuhkan untuk kontribusi negara, tapi satu sisi kurang berpihak pada petani. Kesulitannya kan karena petani ini boleh dikatakan kalau saya istilahnya kan seperti sapi perah.